Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kekuatan serangan pedang di bawah 90% kekuatan Yun Ce tentu saja bukanlah sesuatu yang rendah hati. Xia Qingyue terpaksa berjarak 30 meter, dan dia diam-diam menatap Yun Ce yang tampak dalam keadaan sedikit menyesal. Tidak ada yang bisa dikatakan. Yun Ce menyingkirkan sesar naga, mengayunkan lengannya yang setengah mati rasa seolah tidak terjadi apa-apa, dan berbicara tanpa terlihat kehilangan ketenangannya. Aku mencobanya, batu ini memang sangat keras, seperti yang diduga dari tempat leluhur Frozen Cloud menyukainya. Jika tempat ini bisa ditutup, itu akan menjadi tempat teraman di seluruh Blue Wind. Bahkan jika seluruh villa pedang surgawi datang, dijamin mereka tidak akan bisa menerobos masuk. Saat dia selesai berbicara, Yun Ce berbalik ke arah dinding tempat Frozen and Divine Arts diukir, mengulurkan tangannya dan diam-diam menyalurkan Frozen Cloud Arts. Saat cahaya biru menyala di tangannya, kata-kata berwarna biru es dengan cepat muncul dari dinding berwarna hijau. Saya mendengar bahwa selain leluhur awan beku saat itu, dalam 1000 tahun ini, hanya Qingyue istri saya yang dapat memahami dan mempraktikkan seni ilahi ujung beku. Hal ini dapat membuktikan dua hal, itu menunjukkan bahwa Qingyue istriku sangat luar biasa, dan juga membuktikan bahwa Frozen and Divine Arts memang sangat misterius. Formula mendalam Frozen and Divine Arts telah mulai terukir di dalam visinya, biarkan saya melihat baik-baik bahan pembuatnya. Seni ilahi ujung beku, formula utama es, ekstremitas air, ekstremitas dingin. Segala sesuatu di bawah langit bisa menjadi es, air bisa dibekukan menjadi es, darah bisa dibekukan menjadi es, energi bisa dibekukan menjadi es, kedalaman bisa dibekukan menjadi es. Gunung, bukit, dan langit semuanya bisa dibekukan menjadi es. Formula mendalam Frozen and Divine Arts tampak sederhana dan jujur, namun juga tampak sangat mendalam. Dan jika dilihat sekilas, itu sama sekali tidak tampak seperti formula mendalam yang kuat, dan malah hanya sebuah teks yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan berlebihan. Pada awalnya, Yun Ce hanya ingin melihat seni mendalam Frozen End yang misterius ini, tetapi setelah formula mendalam memasuki matanya, memasuki hatinya, dan memasuki jiwanya, tanpa disadari seluruh dirinya telah terbenam di dalamnya. Ekspresinya juga menjadi semakin tenang dan kosong. Setelah itu, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, bahkan keenam inderanya secara tidak sadar mati, dan dia bahkan melupakan Xia Qingyue yang ada di sampingnya. Formula mendalam Frozen and Divine Arts memasuki hatinya melalui matanya. Dalam dunia kesadaran Yun Ce, sepertinya ada suara yang perlahan membaca formula mendalam Frozen and Divine Arts, saat dia dengan kuat mengukir suara ini ke dalam pikirannya. Lambat laun, dia merasakan benih dewa jahat yang dikaitkan dengan air, yang selama ini diam, tiba-tiba menjadi aktif, seolah-olah mencium semacam kehadiran yang diidam-idamkannya. Yun Ce masih memiliki ekspresi santai beberapa saat sebelumnya, namun pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memasuki keadaan kosong sambil melihat ke dinding. Terkejut di dalam hatinya, Xia Qingyue tidak mengeluarkan suara apapun yang mengganggu Yun Ce, ekspresi keheranan yang mendalam terkondensasi di wajahnya. Formula mendalam Frozen and Divine Arts sangat sulit dipahami. Ia mewujudkan hukum yang paling mendasar, paling komprehensif, namun paling sulit untuk dipahami secara menyeluruh mengenai energi es. Ketika murid-murid Frozen Cloud melakukan kontak dengannya untuk pertama kalinya, menghadapi tumpukan formula mendalam ini, satu-satunya perasaan yang mereka miliki adalah bahwa formula itu tidak dapat dipahami. Untuk memahami seni ilahi ujung beku, Xia Qingyue tidak meluangkan waktu untuk tinggal beberapa bulan di bawah lapisan keempat neraka es. Hanya dengan membenamkan dirinya ke dalam es yang dalam, dia akhirnya memahami hukum alam inti energi atribut es secara bertahap, dan berhasil mengembangkan seni ilahi ujung beku.
Yunce baru melakukan kontak dengannya untuk pertama kalinya, dan apa yang biasa dia gunakan adalah energi dalam yang dikaitkan dengan api yang bertentangan dengan atribut es. Dia benar-benar memasuki kondisi pemahaman begitu saja. Atribut air benih dewa jahat samar-samar menangis kegirangan di dalam pembuluh darah Yunce yang dalam, dan perlahan mulai berputar. Dan pada saat ini, hamparan kabut es berbentuk lingkaran tiba-tiba mengembun di sekelilingnya, lalu menyebar seperti riak, membawa gelombang angin dingin yang tidak tergesa-gesa. Dengan sangat cepat, bola kabut es kedua mengembun sekali lagi di sekitar Yunce, tapi kali ini, kabut es tidak menyebar dalam waktu yang lama. Perlahan-lahan, saat sedikit cahaya biru menyala, roh es tiba-tiba muncul di dalam kabut es, dan mulai terbang di sekitar tubuh Yunce seolah-olah ia hidup. Bibir merah muda Xia Qingyue sedikit terbuka, dan matanya yang menawan bersinar dengan kilatan ketidakpercayaan. Roh es ini bukanlah kristal es biasa yang terkondensasi oleh energi dingin Frozen Cloud Arts, namun roh es terbentuk ketika tahap pertama Frozen and Divine Arts benar-benar dikuasai. Dan sejak Yunce mulai memahami Frozen and Divine Arts, bahkan belum 1 jam berlalu, seni mendalam atribut es tertinggi yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di Frozen Cloud Asgard dalam waktu ribuan tahun ini, dan bahkan memerlukan beberapa bulan untuk memahaminya secara menyeluruh bahkan dengan kemampuan komprehensif Xia Qingyue, Yunce sebenarnya hanya menggunakan waktu kurang dari 1 jam untuk memahaminya, langsung selesaikan tahap dasar. Mata Xia Qingyue menatap Yunce dengan bingung. Dia bertanya-tanya berapa banyak lagi rahasia yang tidak bisa dijelaskan yang ada pada pria yang menjadi suaminya ini. Sebenarnya, dalam hal kemampuan komprehensif, meskipun Yunce sudah pasti tinggi, namun tidak akan melampaui Xia Qingyue. Namun, ada benih air heretik God di tubuh Yunce. Es adalah salah satu bentuk air. Untuk memahami Frozen and Divine Arts, pertama-tama seseorang harus mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi terhadap hukum alam es. Dan Yunce yang memiliki atribut air benih dewa jahat, memiliki ketertarikan penuh dengan elemen air, pemahamannya tentang hukum es, telah mencapai batas paling ekstrim juga. Dengan demikian, ambang batas dan hambatan dalam mengembangkan seni ilahi ujung beku, sama sekali tidak ada bagi Yunce. Pada saat yang sama, kecepatan pemahaman total atas rumusan mendalam dan menanamkannya ke dalam jiwa, juga memiliki hubungan paling langsung dengan kekuatan jiwa seseorang. Yunce memiliki jiwa dewa naga di tubuhnya, dan meskipun dia tidak bisa menampilkan kekuatan jiwa yang terlalu abnormal karena keterbatasan kekuatannya, itu jelas bukan pada tingkat yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dengan keberadaan jiwa dewa naga, dapat dikatakan tanpa berlebihan sedikit pun, bahwa hampir mustahil untuk menemukan formula mendalam yang tidak dapat dipahami dan ditangani oleh Yunce di seluruh Blue Wind. 1 jam berlalu, roh es yang mengelilingi Yunce secara bertahap bertambah jumlahnya. Dari 1, ke selusin, lalu ke beberapa lusin, dan ratusan, setelah menanamkan semua formula mendalam Frozen and Divine Arts ke dalam pikiran dan jiwanya, Yunce juga sudah menutup matanya. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan gelombang energi dingin yang menembus tulang dan membuat bosan jiwa. Pada saat yang sama, garis-garis sutra yang dibentuk oleh kristal es dengan cepat meluas keluar dari berbagai titik di tubuhnya. Tidak lama kemudian, sutra kristal es ini terjalin di sekeliling tubuhnya, membentuk jaring es yang semakin besar dan padat. Yunce sekarang, jelas sudah memasuki kondisi tidak sadarkan diri dengan keenam inderanya dimatikan. Keadaan seperti ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang paling sempurna untuk dipahami, dan sama sekali tidak boleh diganggu dengan cara apapun. Xia Qingyue perlahan melayang, dan setelah melihatnya beberapa saat, dia pergi tanpa suara. Di bawah kondisi pemahaman ekstrim seperti ini, seseorang tidak akan merasakan berlalunya waktu sama sekali, dan berlanjut selama beberapa hari, atau bahkan beberapa hari.
Puluhan hari sangat normal, dan jika berada pada level yang luar biasa tinggi, keadaan seperti itu bahkan bisa membuat seseorang tanpa disadari membenamkan dirinya selama beberapa tahun, bahkan hingga beberapa ratus tahun. Namun, lamanya waktu pemahaman Yun Ce bertahan saat ini, tidak selama yang diharapkan Xia Qingyue. Bulan yang dingin bersembunyi di balik awan. Saat seluruh Frozen Cloud Asgard sepenuhnya diselimuti oleh tirai malam yang tak terbatas dan tenggelam dalam kesunyian, Yun Ce akhirnya terbangun dari kondisi pemahamannya. Saat matanya terbuka, semua kristal es yang mengelilinginya pecah, menjadi bidang pecahan es. Yun Ce merentangkan tangannya, melihat ke kiri dan ke kanan pada tangannya, dan hanya merasakan bahwa seluruh tubuhnya segar dan nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh semacam benda yang benar-benar murni dan bersih. Pohon ujung beku. Saat Yun Ce mengucapkan mantra ringan, dua pohon kecil kristal es dengan cepat tumbuh di kedua telapak tangannya, membuka cabang dan daun es yang subur. Cermin ilusi ujung beku. Saat kedua tangan Yun Ce terbuka, penghalang berbentuk bola yang hampir seluruhnya transparan menyelimuti Yun Ce di dalamnya. Seketika, energi dingin dan kehadiran yang datang dari Yun Ce hampir seluruhnya terisolasi, suaranya lebih tertutup seluruhnya. Seni penyembunyian yang mendalam ini, jauh lebih kuat dari Frozen Cloud Barrier, yang dibuat dari Frozen Cloud Arts. Jika cermin ilusi ujung beku dibuka, Yun Ce percaya bahwa bahkan seseorang yang berada di dua alam di atasnya, dengan pencarian yang disengaja, masih akan kesulitan menemukan lokasi persembunyiannya bahkan dalam area 300 meter. Yun Ce menghentikan cermin ilusi ujung beku, dan bergumam dengan suara rendah, mencapai tahap keempat dalam satu tarikan napas. Seni ilahi ujung beku ini tampaknya juga tidak terlalu sulit, jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan menghancurkan melalui bayangan patah Dewa Bintang dan Jalan Agung Sang Buddha. Belum lagi orang-orang lain dari Frozen Cloud Asgard, bahkan jika leluhur Frozen Cloud mendengar kata-kata Yun Ce ini, dia mungkin akan menyemprot wajahnya dengan seteguk darah karena marah. Benih Heretic God, dan jiwa Dewa Naga, dengan berbagai cheat itu bukan milik pesawat ini, dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini. Xia Qingyue sudah tidak ada lagi di sampingnya. Yun Ce berjalan keluar sendiri dan keluar dari bawah tanah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa hari sudah malam. Frozen Cloud Asgard di malam hari sangat sepi, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Meskipun cahaya bulan sebagian besar terhalang oleh awan tipis yang tidak menyebar sepanjang tahun, dengan pantulan cahaya salju putih di daratan, pencahayaannya juga tidak terlalu redup. Yun Ce langsung menyesal karena dia tidak menanyakan arah ke kamar Xia Qingyue di siang hari. Kalau tidak, ini adalah kesempatan yang sempurna. Selain dia, hanya ada perempuan di Frozen Cloud Asgard. Karena saat itu malam hari, sepertinya tidak cocok baginya untuk mencari orang lain selain Xia Qingyue. Ditambah lagi Gong Yuxian belum mendeklarasikannya sebagai murid Frozen Cloud, bahkan bertemu langsung dengan murid Frozen Cloud mungkin akan memicu kekacauan, meneriakkan nama Xia Qingyue di tempatnya berdiri. Tampaknya hal itu bahkan lebih mustahil lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jangan bilang kalau aku harus menunggu di sini, sampai istriku Qingyue dengan sukarela datang mencariku. Yun Ce berdiri di tempatnya, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Jika ini adalah tempat lain, bahkan jika itu adalah salah satu dari 4 tempat suci besar, dia akan berani berjalan santai sebentar. Tapi tempat ini kebetulan semuanya wanita, sungguh tidak mudah untuk berpindah di tengah malam. Baiklah, ayo kembali ke Frozen and Divine Hall. Yun Ce berpikir dengan enggan, berbalik dan hendak kembali ke bawah tanah. Saat dia baru saja mengambil langkah ke depan, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak. Di sebelah kanannya, suara-suara wanita samar-samar terdengar.
Dia buru-buru memusatkan pendengarannya untuk mendengarkan dengan cermat, itu memang suara perempuan, dan sepertinya bukan hanya satu orang. Jarak ke dia, mungkin hanya 2 atau 3.000 kaki jauhnya. Dan salah satu suara, sepertinya milik Chu Yueli. Jika dia bisa menemukan Chu Yueli, maka apa yang terjadi selanjutnya secara alami akan lebih mudah untuk ditangani. Tanpa memikirkannya, Yun Ce dengan cepat berjalan menuju asal suara itu. Saat dia mendekat, suara di samping telinganya juga menjadi semakin jelas. Yueli, apakah masih belum ada kabar tentang kakak senior Yue Chan? Tidak, kakak mungkin mengkhawatirkan keselamatan anak itu, dan menjadi pertapa di tempat yang terpencil dari dunia luar. Dia bahkan mungkin telah meninggalkan Blue Wind Empire. Aku benar-benar mengkhawatirkannya. Suara lain selembut air berbicara, jangan khawatir, kekuatan mendalam kakak senior Yue Chan sama besarnya dengan kaisar mendalam. Meskipun dia tidak lagi memiliki seni yang mendalam, melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah. Aku masih tidak mengerti, mengapa kakak senior Yue Chan melakukan hal seperti itu dengan orang bernama Yun Ce itu. Sungguh tidak bisa dimengerti. Ini adalah suara yang sangat hidup, dan sepertinya keluar dari mulut seorang wanita muda. Mehem, itu benar-benar tidak bisa dimengerti sama sekali. Omong-omong, apakah Yun Ce benar-benar luar biasa? Nyonya Istana Agung selalu ingin bertemu dengannya, tetapi mengapa demikian? Apakah kakak senior Yueli tahu? Suara ini hampir sama persis dengan suara sebelumnya. Jika tidak ada sedikit perbedaan dalam nadanya, bisa dengan mudah dianggap berasal dari mulut satu orang. Yun Ce berjalan semakin dekat. Dia tidak sengaja menyembunyikan kehadirannya, dan secara alami dengan cepat ditemukan oleh para wanita ini. Segera, suara mereka mulai mengarah ke arahnya. Hanya saja, dia baru saja selesai berlatih Frozen and Divine Arts, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi dingin. Terlebih lagi, dia ditanamkan dengan Frozen Cloud Soul Crystal, sehingga siapapun yang merupakan orang-orang dari Frozen Cloud Asgard akan segera dapat mendeteksinya, dan secara alami akan percaya bahwa dia adalah murid dari Frozen Cloud Asgard. Dan mereka pasti tidak akan menyangka, kalau itu adalah seorang laki-laki yang sedang berjalan mendekati mereka. Seseorang sedang menuju ke sini. Kehadiran ini, sepertinya agak asing. Kehadiran ini, tampaknya merupakan kehadiran Frozen and Divine Arts. Itu tidak benar, kehadiran energi yang dalam ini jelas hanya berada di alam mendalam bumi tingkat ke-7, tidak mungkin King Yue. Semuanya, coba tebak, saudara perempuan atau murid yang mana? Menurutku Ling Sui, bukan, mungkinkah itu Surou? Sepertinya Luluo, kehadirannya sepertinya agak asing, mungkinkah ada saudari atau murid tertentu yang sengaja menyembunyikan kehadirannya untuk menggoda kita? Kakak di luar, cepat masuk. Jika kamu terus bersembunyi, kami akan keluar dan menangkapmu, oke? Di depan Yun Ce, ada pintu es yang tidak tertutup rapat. Di balik pintu es, suara 6 wanita menyebar, ada yang jernih dan dingin, ada yang lembut, dan ada yang lincah dan enak didengar. Dan kata-kata yang mereka ucapkan setelahnya, membuat Yun Ce semakin tidak bisa menahannya. Dia dengan cepat berspekulasi tentang kemungkinan sikap yang akan mereka tunjukkan terhadapnya, lalu mengambil langkah maju, dan membuka pintu es. Dia membuka bibirnya, tetapi bahkan sebelum dia sempat mengucapkan kata pertama, seluruh tubuhnya menjadi kaku di sana seolah-olah dia tersengat listrik. Di depan matanya, ada genangan air yang begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Tidak ada kabut di atas genangan air, jadi tentu saja itu bukanlah sumber air panas. Ini adalah satu-satunya mata air dingin alami yang tidak akan membeku bahkan di bawah dinginnya daerah salju di es ekstrim. Di dalam mata air dingin, ada 6 benda giok telanjang yang mirip dengan yang diukir dari es. Penampilan mereka seolah-olah ditarik oleh dunia lain, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing,
namun semuanya secantik dewi, dan sangat anggun. Kulit mereka seolah membeku dari es dan salju, cerah tanpa cacat. Sepasang kaki menawan yang halus, bersih, anggun dan ramping dilengkungkan, diluruskan, disatukan, atau diangkat dengan berbagai cara di dalam air. Di antara pasangan-pasangan puncak kembar yang menjulang tinggi, ada yang seperti mangkuk batu giok yang tertutup terbalik, ada yang sebesar bulan, dan ada yang ditekan menjadi lengkungan yang anggun dengan tangan. Semuanya menggambarkan pemandangan mempesona yang bisa membuat pembuluh darah pria meledak dalam sekejap dan menjauhkan jiwa dari tubuh mereka. Mata air dingin di dalam Frozen Asgard disebut Frozen Cloud Wintry Spring, yang sudah ada sejak berdirinya Frozen Cloud Asgard. Di dunia es dan salju ini, sebenarnya tidak pernah mengembun sepanjang waktu. Air mata air itu sangat jernih, sangat transparan sehingga setiap butiran pasir dan batu dapat terlihat dengan jelas. Energi dingin yang terkumpul di musim semi jauh melebihi energi es yang dalam, dan ketika betina Frozen Cloud Asgard berendam di dalam musim semi, tidak hanya sangat menyenangkan, tapi juga bisa menenangkan pergerakan energi dingin yang tidak stabil di dalam tubuh. Jadi, setelah seharian berkultivasi, banyak murid Frozen Cloud akan datang dan berendam di musim semi ini, dan ketika mereka berendam di musim semi, mereka secara alami telanjang, tanpa sehelai pakaian pun, membiarkan tubuh batu giok bersalju mereka bersentuhan secara intim dengan mata air. Bahkan jika mereka mendengar suara dari luar, mereka pasti tidak akan segera menutupi diri mereka, karena hanya ada perempuan di seluruh Frozen Cloud Asgard, dan tidak akan pernah ada laki-laki yang sedekat ini. Tapi hari ini, kecelakaan besar tak terduga bernama Yun Che muncul. Dan yang lebih tak terduga lagi adalah, murid-murid Frozen Cloud biasanya berendam di musim semi dengan relatif cepat, namun malam ini, para murid Frozen Cloud tingkat menengah hingga tinggi kebetulan sengaja melakukannya dengan lambat, dan sudah berendam cukup lama. Keenam orang yang bermain-main di mata air dingin juga bukan murid Frozen Cloud biasa. Yun Che telah mendengar reputasi mereka berkali-kali, dan telah melihat mereka ketika dia dengan paksa berubah menjadi Frozen Cloud Asgard saat itu. Murong Qiansui, peringkat 2 Frozen Cloud 7 Fairies. Jun Lianqi, Frozen Cloud 7 Fairies berada di peringkat 3. Mulanyi peringkat 4 Frozen Cloud 7 Fairies. Master Xia Qingyue, Frozen Cloud 7 Fairies berada di peringkat 5. Chu Yueli yang sudah cukup dikenal Yun Che, dan juga Frozen Cloud 7 Fairies peringkat 6 dan 7, saudara kembar Feng Hanyu, Feng Hansui. Benar, keenam orang ini adalah 7 peri Frozen Cloud yang berada di urutan kedua setelah Nyonya Asgard di dalam Frozen Cloud Asgard. Selain Xia Tiyue, 6 orang lainnya juga hadir. Jika Yun Che melihat mayat setelah membuka pintu es, alisnya pun tidak akan berkedut. Bahkan jika dia melihat langit yang penuh dengan binatang buas primordial sedang mengamuk, dia paling tidak akan menatap sedikit. Dalam 2 kehidupannya ini, dia secara pribadi telah menciptakan gunungan mayat dan tulang yang tak terhitung banyaknya, dan telah berada dalam banyak situasi yang sangat berbahaya, yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dia awalnya berpikir bahwa hatinya telah mengeras sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak akan tergerak jika gunung Tai runtuh di depannya. Kadang-kadang, reaksinya yang agak berlebihan dilakukan agar orang lain dapat melihatnya, tetapi hatinya selalu menjadi bidang kesadaran mutlak. Namun dalam 2 masa hidupnya, dia masih belum pernah menemui pemandangan seperti itu. Jika dia benar-benar perlu menggunakan 2 kata untuk menggambarkan keadaan pikirannya saat ini, maka frasa yang paling mendekati adalah sialan. 7 peri awan beku yang legendaris semuanya telanjang bulat di depan matanya. Memikirkan pemandangan ini saja akan membuat urat nadi pria meledak karena kegembiraan, dan apa yang sedang dilihat Yun Che, persis seperti pemandangan ini. Segala sesuatu yang telah dia lihat dalam 2 kehidupannya jika dijumlahkan tidak begitu menggetarkan jiwa seperti pemandangan di depannya ini.
Dia merasakan darah dan energi di dalam tubuhnya melonjak dan bergejolak, seolah-olah akan menyembur keluar dari lubang hidungnya jika dia terus melihatnya. Ketika peri awan beku di mata air dingin melihat Yunce, tepatnya, saat mereka melihat seorang pria, mereka semua terdiam di tempat. Namun, mereka bukanlah wanita biasa. Ketika menghadapi situasi yang tidak dapat diterima seperti ini, mereka tidak merasa takut seperti wanita biasa, namun, Feng Hanyu dan Feng Hansui yang termuda masih mengeluarkan teriakan kaget yang menusuk di malam hari. Ahahahaha. Di Frozen Cloud Asgard yang damai dan sunyi ini, kedua suara ini berpadu menjadi jeritan yang tak diragukan lagi menyebar ke setiap sudut dan celah. Ditambah dengan kepanikan dan histeria yang terkandung dalam seruan ini, hal ini mengejutkan semua orang di Frozen Cloud Asgard. Yunce mundur selangkah sambil gemetar ketakutan. Dia berkata dengan tidak jelas, "Memaafkan aku, salah belok. Kalian bisa melanjutkan." Setelah berbicara, Yunce tidak lupa melihat untuk terakhir kalinya sebelum berlari. "Yunce, saya akan membunuh kamu." Sebelum Yunce berlari beberapa langkah, teriakan dingin Chu Yueli yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari belakangnya. Selanjutnya, pedang panjang kristal es yang mengandung energi dingin tiba-tiba menusuk saat teratai es biru dengan cepat berkembang di ujung pedang, menusuk ke arah punggung Yunce. Pada saat yang hampir bersamaan, 5 peri beku lainnya juga mengenakan pakaian bersaljunya, lalu secara bersamaan melayang ke atas. Kemudian, sejumlah besar kristal es secara bersamaan ditembakkan ke langit malam. Angin dingin bersiul, dengan kuat mengunci Yunce di dalamnya, hampir membekukan seluruh ruang di sekitarnya. Dinding es setebal 3 meter segera didirikan di depan Yunce, hampir membuatnya dalam keadaan canggung jika terjatuh karena terburu-buru. Saat langkah kakinya terhenti, 6 peri yang membeku dengan kuat mengelilinginya dari arah yang berbeda. 6 pedang Jade Frost beku berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es, semuanya ditujukan pada Yunce. Meskipun mereka sudah mengenakan pakaian bersalju, karena terkejut dan terburu-buru, mereka tidak meluangkan waktu untuk menyeka mata air dari tubuh mereka. Jejak cairan lembab menempel erat pada pakaian tipis bersalju itu ke tubuh keenamnya yang lentur dan anggun, benar-benar menguraikan tubuh mereka yang melengkung sempurna. Itu bahkan lebih memikat daripada telanjang bulat. Saat Yunce melihatnya, dia hampir tanpa sadar menutup hidungnya. Malam pertamanya di Frozen Cloud Asgard benar-benar cukup sempurna untuk dinikmati. Yunce, aku tidak pernah menyangka kau sebejat ini. Aku benar-benar kecewa padamu. Chu Yueli memasang wajah dingin ketika dia mengatakan itu dengan gigi terkatup. Puncak batu giok di dadanya yang muncul dari pakaian basah yang terbungkus rapat adalah setengah bulan sempurna yang tak henti-hentinya bergerak naik turun dalam kemarahannya yang luar biasa. Pria kecil yang memalukan dan tercela, benar-benar datang untuk mengintip kami, saudara perempuan, tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika kamu adalah seseorang yang ingin ditemui oleh Nyonya Besar Asgard, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Kata Murong Qiansui dengan ekspresi dingin dan haus darah yang kental. Dia melepaskan puncak aura langit mendalam dari tubuhnya, dan dengan kuat mengunci Yunce. Apa yang harus dilakukan? Dia melihat segalanya bagiku, saudara kembar Feng Hanyu dan Feng Hansui bingung saat mereka menatap kosong dengan ekspresi bersalah. Roh es melayang di sekitar Yunce dan salju menari-nari di udara. Masing-masing kulit peri Frozen Asgard tak tertandingi, seolah-olah mereka benar-benar peri yang turun ke bumi. Memunculkan keenamnya pada saat yang sama bahkan lebih fantastik sampai pada titik di mana dunia akan kehilangan semua warnanya. Dikelilingi oleh 6 wanita cantik bak peri yang memandang rendah dunia seharusnya memberi seorang pria sensasi yang luar biasa, namun, apa yang Yunce saat ini rasakan lebih dari itu adalah kekuatan yang cukup kuat untuk membekukan ibu pertiwi, dan berhati dingin, tulang niat membunuh yang menusuk.
Yunce dengan cepat mengangkat tangannya, "Peri, aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaan kalian semua. Saya hanya lewat di sini secara kebetulan, dan sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya ada." "Omong kosong, kamu bahkan berani membuat alasan." Kemarahan tersebar di wajah Jun Lianqi. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke balok es besar di sisinya, "Bahkan jika kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat mata air dingin Frozen Asgard kita, ketika kamu datang ke sini, jangan bilang kalau kamu tidak tahu, tidak mengenali kata-kata ini." Tatapan Yunce mengikuti arah yang ditunjuk oleh jarinya, dan secara mengejutkan melihat 4 kata besar yang berbeda terukir dalam pada balok es itu. Musim semi musim dingin awan beku. 10.000 alpaka bersiul di hati Yunce, ada begitu banyak batu es besar dan kecil serta batu giok dingin di mana-mana di dalam Frozen Cloud Asgard, bukan berarti aku akan memeriksa semuanya untuk melihat apakah ada kata-katanya. Dan karena aku fokus mengikuti suara, siapa sih yang akan melihat batu kristal es di kedua sisi? Tidak perlu bicara dengannya. Mulanyi memiringkan pedang esnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya, "Kami para gadis Frozen Asgard sejernih es dan bersih seperti batu giok, namun hari ini, kami telah dikotori oleh mata orang rendahan seperti itu, tidak peduli siapa dia adalah, dia harus mati sebagai permintaan maaf, saudari, serang." Roh es yang sudah kacau langsung membuat kerusuhan, dan badai es dan salju segera meledak, hampir membuat Yunce berkeping-keping. Benda-benda langit dari 6 peri Frozen Cloud berkibar bolak-balik di sekitarnya, seperti bunga-bunga indah yang mengelilinginya, namun mereka dipenuhi dengan haus darah. 7 peri awan beku juga seorang wanita, begitu seorang wanita mulai menjadi gila, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan mereka? Masing-masing pedang mereka semuanya langsung ditujukan pada organ vital Yunce. Yunce buru-buru menembus bilah pedang dengan bayangan patah Dewa Bintang. Meskipun itu tidak disengaja, dia masih menyinggung 6 orang itu. Yunce, yang merasa bersalah karenanya, tentu saja tidak membalas. Dia menahan masing-masing serangan keenamnya dengan menghindar, tapi dia tidak lupa berteriak di sampingnya, "Peri, harap tenang. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Jika aku melakukan semua ini dengan sengaja, maka aku akan segera melepaskan kedua mataku, dan tidak pernah melihat terang hari." Namun, bagaimana bisa Frozen Cloud Six Fairies mendengarnya di tengah kemarahan mereka? Meskipun Yunce hanya terus-menerus menghindar atau memblokir, dan tidak melakukan serangan balik, kemarahan dan haus darah mereka tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, itu menjadi lebih tebal. Gadis-gadis Frozen Cloud bersih dan murni. Selain itu, mereka adalah 7 peri Frozen Cloud, dengan posisi dan kekuatan kedua setelah Nyonya Asgard. Tubuh murni mereka semuanya telah dilihat dengan segala kemuliaan oleh Yunce. Bagi mereka, ini adalah penghinaan dan penghinaan yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan sepanjang hidup mereka. Frozen Cloud Asgard yang terkejut tidak lagi tenang karena jeritan sebelumnya. Suara yang tak henti-hentinya datang dari kejauhan seiring dengan semakin banyaknya siluet cantik yang dengan cepat menyerbu. Saat ini, Yunce merasa dirinya sangat kacau saat ini. Di tengah malam, musim semi musim dingin awan beku, 6 peri awan beku, dengan semua murid awan beku bergegas mendekat, bahkan jika dia mempunyai 100 mulut, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan semuanya. Dia akan diberi label bejat, penganiaya, dan cabul oleh setiap wanita di Frozen Cloud. "Berhentilah bertengkar dulu, aku akan mengatakan ini lagi, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, bagaimana kalau begini, aku akan meminta maaf kepada kalian semua, atau aku akan memberikan semua yang kalian ingin ganti. Hei, hei, hei. Kalian semua sangat memperhatikan reputasi dan integritas, tidakkah kalian takut semakin banyak orang yang mengetahuinya? Ahahaha. Jika kamu terus menyerangku, aku akan melawan.
Kata-kata Yun Che tidak hanya memperlambat serangan keenamnya, tetapi juga semakin meningkatkan kemarahan mereka. Langit telah tertutup oleh badai salju yang dahsyat saat es yang mematikan beterbangan di tengah kekacauan. Yun Che terkena pukulan di dada oleh serangan Mulanyi dan pakaian di atas dadanya segera terbelah, kulitnya juga memiliki garis tambahan yang sangat dangkal. Meski darah tidak muncul, tetap saja membuat Yun Che tanpa sadar mendesis. Dia memamerkan giginya dan memperingatkan, jika kalian tidak mau berhenti, aku benar-benar akan melawan. Kilatan cahaya dingin melintas di atas kepala Yun Che, dan segenggam rambutnya telah terpotong. Yun Che tanpa sadar mengecilkan lehernya, lalu sedikit mengertakkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba terbuka ke kedua sisi, dan di bawah dorongan benih dewa jahat, seni ilahi ujung beku langsung disalurkan. Pohon ujung beku. Dua pohon kristal es besar menjulang dari tanah di kedua sisi Yun Che, langsung tumbuh setinggi beberapa puluh meter. Mereka dengan cepat memanjang, dan cabang-cabang serta daun-daun dingin yang menyebar menekan keenamnya di kejauhan. Energi dingin yang dilepaskan dari atas membuat kulit mereka, yang selalu berteman dengan es sejak mereka masih kecil, yang kekuatannya kemudian mencapai puncak alam mendalam langit, tiba-tiba berubah. Ini adalah seni ilahi ujung beku. Yun Che, kamu sebenarnya telah mencuri seni dewa tertinggi Asgard milikku, seni dewa ujung beku. Frozen Cloud Asgardku tidak akan pernah memaafkanmu. Tepat pada saat ini, teriakan dingin yang bermartabat datang dari atas. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di sini? Sosok sedingin es melintas, dan Gong Yuxian muncul di udara, lalu perlahan mendarat. Tatapan sedingin esnya perlahan beralih dari Yun Che ke tubuh keenam wanita itu. Di sekitarnya, sejumlah besar murid Frozen Cloud juga dengan cepat mendekat. Nyonya Asgard, Nyonya Asgard, Yun Che diam-diam menyelinap ke mata air musim dingin awan beku, dan mengintip ke arah kami yang sedang mandi. Ketika Gong Yuxian melihat keenam orang yang basah kuyup itu, dia kurang lebih menebak apa yang terjadi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Yun Che, dan dengan dingin bertanya, Yun Che, apakah ini benar? Ya, Yun Che tidak menyangkal hal ini. Junior ini memang telah menyinggung keenam peri, tapi aku sama sekali tidak mengintip dengan sengaja. Ketika junior ini pertama kali datang ke Frozen Asgard, dia tinggal di Frozen Cloud Divine Hall sepanjang hari, dan tidak menyadari bahwa hari sudah malam. Tidak tahu kemana harus pergi, saya mengikuti suara-suara itu dan datang ke sini. Saya sama sekali tidak tahu kalau mereka sebenarnya mandi di sini. Jangan dengarkan omong kosongnya, Nyonya Asgard. Dia jelas-jelas kejam hatinya dan sengaja mencemarkan nama baik. Tidak hanya itu, saat dia bertarung dengan kami sebelumnya, dia bahkan menggunakan seni ilahi ujung beku. Dia jelas juga telah mencuri seni mendalam tertinggi Asgard kita. Apa? Seni ilahi akhir yang beku. Gong Yuxian sangat terkejut. Yun Che, Anda benar-benar berhasil dalam mengolah seni ilahi ujung beku.